Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Nurliana, NIM 123-12078. Saya dari kelas 5C HKI. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara atau yang biasa kita kenal dengan PT-UN. Pernahkah kalian merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah? Misalnya permohonan izin kalian ditolak tanpa alasan yang jelas, atau mungkin kalian di PHK sebagai PNS secara tidak adil. Nah, PT-UN ini adalah tempatnya untuk mencari keadilan. Nah, jadi video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian penting. So, stay tune sampai akhir ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pertama-tama apa sih sebenarnya PT-UN itu? Nah, PT-UN adalah singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Ini adalah lembaga peradilan yang punya kewenangan khusus untuk mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah. Lebih spesifiknya, PT-UN ini mengadili sengketa yang muncul karena ada keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dianggap merugikan seseorang atau badan hukum perdata. So, ini bukan pengadilan yang biasa ya guys. Ini pengadilan khusus yang tugasnya mengawasi apakah pemerintah sudah bertindak sesuai hukum atau tidak. Sekarang kita mundur sedikit ke belakang. Kapan sih PT-UN ini mulai ada? Ya, sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya belum ada lembaga khusus seperti PT-UN. Kalau ada masalah dengan pemerintah, ya diselesaikan lewat pengadilan umum atau lewat badan-badan di internal pemerintah sendiri. Nah, setelah kemerdekaan tahun 1948 ada Undang-Undang Nomor 19 tentang susunan badan-badan kehakiman yang sudah menyinggung soal peradilan tata usaha pemerintahan. Tapi baru pada tanggal 20 Desember 1986 DPR ini resmi menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PT-UN. Terus PT-UN ini baru benar-benar terbentuk dan beroperasi pada tahun 1991, dan hari lahir PT-UN ini diperingati setiap tanggal 14 Januari. Jadi PT-UN ini relatif masih muda ya dalam sejarah hukum Indonesia. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih PT-UN itu penting banget? Nah, jadi ada dua tujuan utama kenapa PT-UN itu dibentuk. Yang pertama, untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang. Bayangin, kalau pemerintah bisa berbuat apa saja tanpa ada yang bisa mengkoreksi. Nah, PT-UN ini yang jadi benteng pelindung kita. Kedua, PT-UN ini menjadi sarana penyelesaian sengketa antara warga negara dan pejabat pemerintah secara hukum dan adil. Nah, daripada demo atau ricuh, lebih baik selesaikan lewat jalur hukum yang benar kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis tapi penting banget. Apa sih yang bisa kita gugat di PT-UN? Nah, jawabannya adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN. Dalam bahasa Belanda disebut Besicking. Nah, KTUN ini adalah surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat pemerintah yang isinya adalah keputusan konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contohnya apa? Yang pertama itu ada SK pengangkatan PNS, terus yang kedua ada SK pemberhentian PNS, terus yang ketiga ada izin mendirikan bangunan atau IMB, terus yang keempat ada izin usaha, dan yang kelima ada keputusan penolakan permohonan tertentu, dan masih banyak lagi. Tapi ingat ya, ada 5 unsur yang harus dipenuhi supaya bisa disebut KTUN. Yang pertama, tertulis. Harus ada dokumen fisiknya. Terus yang kedua itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, bukan dari swasta. Terus yang ketiga berisi tindakan hukum, ada konsekuensi hukumnya. Terus yang keempat itu bersifat konkret, individual dan final, ditujukan untuk orang tertentu dan sudah pasti. Terus yang kelima, menimbulkan akibat hukum, berpengaruh pada hak dan kewajiban seseorang.
Tapi guys, tidak semua keputusan pemerintah itu bisa digugat di PT UN loh. Ada beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, keputusan yang menyangkut TNI. Terus yang kedua, keputusan yang sifatnya perbuatan hukum perdata, misalnya jual beli tanah oleh pemerintah. Terus yang ketiga, keputusan yang sifatnya umum seperti peraturan daerah. Terus yang keempat itu, keputusan berdasarkan hukum pidana. Terus yang kelima, keputusan yang masih perlu persetujuan lagi. Dan yang keenam itu keputusan KPU tentang hasil pemilu. Dan yang ketujuh itu keputusan dalam kondisi darurat perang atau bencana alam. Nah, jadi sebelum kalian mau gugat, pastikan dulu apakah keputusan yang kalian hadapi termasuk yang bisa digugat di PT UN ya. Nah, ada satu konsep menarik yang perlu kalian tahu, yaitu KTUN fiktif negatif. Apa itu? Jadi, misalnya kalian mengajukan permohonan sesuatu ke pemerintah, tapi pemerintahnya diam saja, tidak ada respon sama sekali. Nah, kalau sampai 4 bulan atau sesuai batas waktu yang ditentukan tidak ada jawaban, maka secara hukum diamnya pemerintah itu dianggap sebagai penolakan. Dan penolakan fiktif ini bisa kalian gugat ke PT UN. Jadi pemerintah tidak bisa main diam-diam saja. Sekarang kita bahas siapa saja yang bisa terlibat dalam sengketa PT UN. Yang pertama itu penggugat. Penggugat itu adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu PT UN. Jadi kalian sebagai warga negara biasa atau perusahaan bisa jadi penggugat kalau merasa dirugikan. Sedangkan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Misalnya kepala dinas, bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya. Nah, yang menarik, di PT UN ini kedudukannya tidak seimbang. Tergugat sudah pasti adalah pemerintah dan penggugat adalah warga negara. Jadi tidak ada istilah gugatan balik seperti di pengadilan perdata. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau mau gugat ke PT UN mana? Nah, jadi ada 2 jenis kompetensi di PT UN. Yang pertama itu ada kompetensi absolut. Nah, ini tentang kewenangan PT UN secara umum, yaitu mengadili sengketa tata usaha negara. Terus yang kedua ada kompetensi relatif. Ini tentang wilayah hukum. Nah, aturannya begini. Umumnya, gugatan itu kan diajukan ke PT UN di tempat kedudukan tergugat atau si pejabat yang mengeluarkan keputusan. Kalau tergugatnya lebih dari satu dan ada di daerah yang berbeda, bisa pilih salah satu PT UN. Nah, kalau tergugat di luar daerah tempat tinggal penggugat, itu bisa diajukan ke PT UN tempat penggugat. Nah, nanti diteruskan kalau keduanya di luar negeri, gugatan diajukan ke PT UN Jakarta. Seperti itu. Nah, ini penting banget guys. Sebelum ke PT UN itu ada yang namanya upaya administratif. Apa itu upaya administratif? Ini adalah prosedur penyelesaian sengketa di internal pemerintahan dulu sebelum dibawa ke pengadilan. Nah, ada 2 bentuk. Yang pertama itu keberatan. Nah, keberatan ini diajukan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan. Yang diperiksa itu aspek hukum dan kebijaksanaan. Tenggang waktunya itu 21 hari kerja sejak KTUN diumumkan. Itu harus diselesaikan dalam 10 hari kerja. Yang kedua ada banding administratif. Banding administratif ini diajukan kepada atasan dari pejabat yang mengeluarkan putusan. Yang diperiksa hanya aspek hukum. Tenggang waktunya itu 10 hari kerja sejak keputusan keberatan diterima. Harus diselesaikan dalam 10 hari kerja. Nah, kalau upaya administratif ini wajib ditempuh dulu, maka kalian itu harus melakukannya sebelum gugatan ke PT UN. Contohnya untuk sengketa kepegawaian, perpajakan, atau pengadaan barang dan jasa. Nah, ada perkembangan baru nih sejak ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kalau tadi kita bahas fiktif negatif, sekarang ada fiktif positif. Nah, fiktif positif ini artinya kalau pemerintah tidak merespon permohonan kalian dalam waktu 10 hari kerja, maka permohonan kalian dianggap dikabulkan. Nah, ini kebalikan dari fiktif negatif ya. Dan kalian bisa minta putusan PT UN untuk menegaskan bahwa permohonan kalian sudah dikabulkan secara hukum. Nah, ini sebenarnya bagus untuk melindungi hak warga negara supaya pemerintah tidak bisa main diam-diam saja.
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memperluas kewenangan PT UN. Sekarang PT UN bisa mengadili lebih banyak hal. Yang bisa diadili sekarang yang pertama itu tindakan pemerintahan atau tindakan faktual. Bukan cuma keputusan tertulis tapi juga tindakan nyata pemerintah yang melanggar hukum. Yang kedua itu penyalahgunaan wewenang. PT UN ini bisa menilai apakah pejabat menyalahgunakan wewenang atau tidak. Terus yang ketiga ada fiktif positif seperti yang tadi kita bahas. Terus yang keempat ada hasil upaya administratif. Nah, gugatan setelah banding administratif tetap ke PT UN dulu, bukan langsung ke tingkat banding. Nah, jadi sekarang PT UN makin powerful dalam menguasai pemerintah. Sekarang kita bahas prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh PT UN dalam mengadili. Ya, ada 13 asas peradilan yang baik. Yang pertama itu right to a decision. Setiap orang berhak dapat putusan. Kedua, itu tidak boleh menolak perkara kecuali ada alasan hukum. Yang ketiga, sederhana, cepat, dan murah, tidak berbelit-belit dan terjangkau. Terus yang keempat ada no interest, no action. Harus ada kepentingan untuk bisa gugat. Terus yang kelima ada audi et alteram partem, hak untuk membela diri. Terus yang keenam ada imparsialitas, tidak memihak. Terus yang ketujuh ada objektivitas, tidak ada bias pribadi. Dan yang kedelapan ada legal reasoning, itu penalaran hukum yang jelas. Yang kesembilan ada transparansi, terbuka untuk publik. Yang kesepuluh ada akuntabilitas, yaitu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ke-11 ada kepastian hukum dan konsistensi, yaitu putusan konsisten. Yang ke-12 ada nemo judex in rexua, hakim tidak boleh mengadili perkara yang ia terlibat. Terus yang ke-13 menjunjung HAM, melindungi hak asasi manusia. PT UN punya beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari pengadilan lain. Yang pertama itu ada prasumptio iustae causa. Artinya KT UN dianggap sah dulu sebagai dibuktikan sebaliknya. Jadi beban pembuktian ada di penggugat. Terus yang kedua ada kedudukan tidak seimbang. Tergugat selalu pemerintah, penggugat selalu warga negara atau badan hukum perdata. Terus yang ketiga ada hakim bersifat aktif atau dominus litis. Hakim tidak pasif menunggu pihak-pihak tapi aktif mencari kebenaran. Terus yang keempat ada gugatan tidak menunda pelaksanaan. Terus yang kelima ada sistem pembuktian bebas terbatas. Keenam ada putusan tidak boleh ultra petita. Terus yang ketujuh ada putusan bersifat erga omnes. Terus yang kedelapan ada tidak ada rekonvensi. Terus ke-9 ada tidak ada putusan first take. 10 tidak ada upaya paksa. Dan 11 ada pemeriksaan acara cepat. Nah, kalau kalian mau gugat ke PT UN, ini tahapannya. Yang pertama, penelitian administrasi. Berkas gugatan diperiksa kelengkapannya. Terus yang kedua, di dismissal proses. Hakim memeriksa apakah gugatan tersebut memenuhi syarat atau bisa langsung ditolak. Terus yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Di sini hakim mencoba mendamaikan dan memeriksa kesiapan para pihak. Terus yang keempat, persidangan. Nah, pemeriksaan di muka sidang dengan agenda yang pertama, pembacaan gugatan. Yang kedua, jawaban tergugat. Ketiga, replik penggugat. Keempat, duplik tergugat. Kelima, pembuktian. Keenam, kesimpulan. Dan ketujuh, putusan. Dan ingat, ada batas waktu yang mengajukan ada batas waktu untuk mengajukan gugatan, yaitu 90 hari sejak KT UN diterima atau diumumkan. Nah, oke guys, itu dia penjelasan lengkap tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, jadi kesimpulannya PT UN ini adalah pengadilan khusus untuk sengketa dengan pemerintah. Yang digugat adalah keputusan tata usaha negara atau KT UN. Terus ada upaya administratif yang mungkin harus ditempuh dulu. Terus PT UN ini punya karakteristik khusus yang berbeda dari pengadilan lain. Dan sekarang kewenangan PT UN ini makin luas dengan adanya undang-undang administratif pemerintahan. Nah, PT UN ini sangat penting sebagai instrumen checks and balance terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi sebagai warga negara kita harus tahu hak-hak kita dan bagaimana cara memperjuangkannya lewat jalur hukum yang benar. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!